Halo guys, balik lagi bersama Mamang di sini. Gimana kabar kalian? Apakah sudah bisa makan lumpia basah pakai sumpit? Kalau belum, mending di sini aja dengerin Mamang bercerita, karena Mamang bakal ngerangkum sebuah film dari Korea yang berjudul Bosomi Mom 2. Film ini adalah lanjutan dari film sebelumnya yang pernah kita bahas. Buat kalian yang ingin tahu alur cerita filmnya, bisa nonton dulu film pertamanya di channel Mamang. Inilah tampilan thumbnail dari film pertamanya. Dan buat yang males nonton seri pertamanya, nggak apa-apa, bisa langsung lompat aja nonton video yang ini, karena Mamang udah ngerangkum dengan sangat epik sekali. Pokoknya film ini bakal ngebuat seberapa kuat adrenalin kalian. Tanpa berlama-lama dan tanpa banyak bacot. Pakai dulu headset kalian, siapkan posisi ternyaman, simetriskan kedudukan kalian, dan inilah filmnya. Awal film kita akan diperlihatkan sosok wanita yang bernama Siska, dan juga sahabatnya yang bernama Amel. Terlihat mereka sedang nyemil buah-buahan yang tidak asing bagi orang yang sedang diet. 그래? Tiba-tiba datanglah sosok pria yang bernama Nara. Beliau ini adalah suaminya Siska. Di sini dia pun ikut nimbrung bersama mereka. Jika kalian sudah menonton film pertamanya, kalian pasti sudah tahu arah film ini bakalan kemana. Scene pun akan berpindah kepada seorang lelaki yang bernama Lee. Tanpa sengaja dia pun berpapasan dengan Amel. Buat kalian yang belum tahu, si Amel ini adalah pacarnya si Lee. Dan si Lee ini adalah anaknya si Nara. Ya pokoknya serumit itulah. Diketahui di sini Lee sudah kabur dari rumahnya, dikarenakan dia telah memergoki Amel sedang nge-push rank bersama dengan ayahnya. Di sini Amel pun terus mengajak Lee untuk kembali pulang, namun Lee menolaknya karena dia merasa sudah tidak dihargai lagi. Namun di sini Amel pun terus merayu pacarnya itu. Apapun akan dia lakukan asal Lee mau balik lagi ke rumahnya. 그리고 너희 엄마가 올 거야. 기다려. Pada saat mereka sedang jalan, tiba-tiba datanglah Siska. Dia pun memukul sambil memarahi anaknya, karena di sini Siska sangat khawatir sekali kepada Lee. Sungguh the best sekali ya si Lee ini. Dia dikelilingi oleh dua wanita yang sangat menyayanginya. 밥은 먹고 다녔어? 더 해숙해진 것 같네. 밥 먹으러 가자. Lalu Siska pun mengajak Lee untuk kembali pulang ke rumahnya. Buat kalian yang belum tahu, Siska ini adalah sosok ibu sambungnya Lee, alias bukan ibu kandungnya. Jadi jangan salah paham ya kalau misalkan ada adegan yang tidak masuk akal. Di sini Siska pun langsung membawa Lee kepada ayahnya. Di sini sang ayah sudah tahu bahwa Lee pasti bakal balik lagi. Karena dia tidak mungkin bisa hidup di luar tanpa orang tuanya. Dengan nada yang sedikit bercanda, Nara pun menyuruh agar Lee segera membereskan kamarnya saja. Jangan cuma numpang tidurnya aja. Lalu Lee pun pergi ke kamarnya. 빨리 임마, 이 새끼. 가. Di sini Nara pun mengungkapkan isi hatinya kepada Siska bahwa dia sangat menyayangi anaknya karena dia adalah satu-satunya anak yang dia miliki. Ya pokoknya kurang lebih kayak gitulah. Pada saat sudah berada di kamarnya, Lee pun baru menyadari bahwa kasurnya itu sudah sangat berantakan sekali dan keadaannya itu sama persis dengan pertama kali dia mencoba untuk kabur. Di sini Lee pun pergi ke dapur untuk membawa sapu dan tong sampah. Pada saat Lee melewati kamar ayahnya, dia pun tidak sengaja melihat ayahnya yang sedang nge-push rank bersama Siska. Dia pun mencoba memanfaatkan situasi itu untuk mengintip. Singkat cerita, mereka bertiga pun terlihat sedang makan siang. Seawalnya Nara membicarakan soal makanan hari ini yang sangat enak, namun lama-kelamaan dia pun mulai bercanda dengan anaknya, bahwa Lee harus memanggil bibi kepada Amel. Karena si Amel itu kan teman dari ibunya, masa ia harus pacaran sama bibinya? 바꾸면 안 된다. 너도 그 나연 이브 알지? Di sini Siska pun kurang setuju, karena Lee dan Amel umurnya tidak beda jauh, dan umur Lee dan Siska juga nggak terlalu beda jauh. Lee juga nggak mau kalau harus manggil pacarnya sendiri dengan sebutan bibi, walaupun umurnya beda dikit, tapi kan statusnya pacaran bukan Alo dan bibi. Di sini Lee juga ngebahas soal umur ayahnya yang jauh lebih tua dari Siska. Harusnya ayah memanggil dede kepada Siska. Ya kurang lebih obrolan mereka kayak gitulah. 이 새끼. 아버지. 먹고 오빠, 가. 이거 맛있다. 이거 먹어봐봐. 맛있지? Pada malam harinya kita akan melihat Siska dan Lee yang sedang mengobrol di luar rumah. Di sini Lee pun jujur kepada Siska bahwa dia tidak rela kalau ibunya diperlakukan seperti itu. Karena dia melihat kelakuan ayahnya pada saat nge-push rank tadi. Di sini Siska pun juga sudah merasa muak, karena Nara juga sudah berani nge-push rank dengan temannya sendiri. Dirasa momennya sudah sangat epik sekali.
Lee pun langsung menyatakan perasaan sayangnya kepada Siska, bahwa dia sangat menyayangi Siska tapi bukan sebagai seorang ibu, melainkan sebagai seorang pacar, karena umur Siska itu sebenarnya lebih muda dari Ellie. Di sini Siska juga merasakan perasaan yang sama dengan Lee, dan akhirnya terjadilah pertukaran retri di antara mereka. Di sini kita akan melihat Nara yang berpapasan dengan Lee dan juga Siska. Di sini Nara ingin pergi dulu sebentar untuk main bersama dengan temannya. Di sini Nara tidak menyebutkan dengan teman yang mana dia akan pergi. Mungkin Nara sudah tahu kelakuan Siska dengan Lee. Dia pun langsung pergi dengan menabrakkan dirinya kepada Siska. Ternyata Nara sudah jalan bersama dengan si Amel. Setelah beres nge-push rank, mereka pun berencana untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Namun di sini Amel ingin ikut bersama Nara ke rumahnya karena dia ingin apel dulu kepada Lee. 아닌 척하지 말고. Di sini Nara pun hanya bisa nurut dengan kemauan Amel. Pada saat Amel sedang makan buah-buahan dengan Lee, Nara pun pulang dengan membawa Amel. Di sini Siska pun langsung membukakan jas milik suaminya itu dan membiarkan Amel untuk berduaan dengan Lee. Di sini Lee pun bertanya kepada Amel, bagaimana dia bisa ke sini bareng dengan ayahnya? Amel pun menjawab bahwa dia emang berniat untuk main ke sini, namun pas di jalan tanpa sengaja dia berpapasan dengan si ayah. Keesokan paginya Lee pun langsung nganterin Amel pulang. Pada saat mereka sudah hampir sampai di rumah Amel, di sini Lee pun ingin cepat-cepat pulang karena dia ada jadwal dengan Siska. Tanpa berlama-lama dia pun langsung berlari agar bisa cepat-cepat sampai ke rumah. Dan maaf, Mamang bakal nge-skip adegannya. Singkat cerita, setelah beberapa hari kemudian, kita akan melihat Nara yang sudah bersama dengan Amel. Dan di sisi lain, kita akan melihat Siska yang sudah bersama dengan Lee, dan film pun akan diakhiri dengan kebahagiaan mereka berempat. 얘들아 보자. Tamat, ending yang sangat membahagiakan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah, banyak orang berpikir cinta itu soal menemukan orang yang tepat. Padahal cinta sejati bukan hanya ditemukan, tapi diusahakan setiap hari. Ketika kita jatuh cinta, semuanya terasa indah. Tapi seiring waktu masalah akan datang, rasa bosan bisa muncul dan godaan akan mengetuk. Di titik itulah kita diuji. Apakah kita tetap berjuang mempertahankan cinta, atau menyerah dan mencari yang baru? Cinta itu bukan menunggu perasaan tetap hangat, tapi memilih untuk tetap setia meski keadaan berubah. Cinta adalah tentang saling memahami, saling memaafkan, dan saling menguatkan di saat-saat sulit. Karena pada akhirnya, hubungan yang kuat bukan dibangun dari orang yang sempurna, tapi dari dua orang yang sama-sama mau berusaha agar cintanya bertahan.